Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Baik. Sekalipun karena pandemi kita tidak dapat merayakan masa raya Natal dengan beribadah bersama di gedung gereja, namun kita tetap dapat beribadah di rumah masing-masing. Masa pandemi tidak memudarkan kerinduan kita untuk tetap beribadah. Saya percaya saudara-saudara telah menyiapkan tempat untuk beribadah, menyiapkan diri, hati dan pikiran untuk datang berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah minggu ini. Bahkan sudah menyiapkan lilin Advent dengan hiasannya. Saudara juga akan menyalakan lilin Advent di rumah. Kita akan menyaksikan video penyalaan lilin Advent keluarga. Saudara-saudara dapat mengikuti kegiatan pelayanan gereja dan mendukung dalam doa, daya dan dana dengan membaca warta gereja minggu ini di website GKJ Jakarta. Kini marilah kita bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Eunike Trikayasudi SSI. Terima kasih, selamat beribadah.
Saudara-saudara, ibadah Minggu Advent kedua ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Dipersilahkan duduk. Ibadah Minggu Advent kedua ini bertema pemulihan bagi yang bertobat. Melalui seruan Yohanes Pembaptis agar umat bertobat dan memberi diri dibaptis. Diserukan pula bagi kita untuk bertobat agar kita dipulihkan sambil menantikan langit baru dan bumi baru dengan berusaha hidup tidak bercacat dan bernoda di hadapan Tuhan sesuai ajakan Rasul Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita akan menyalakan lilin Advent kedua. Saudara-saudara juga akan menyalakan lilin Advent yang telah dipersiapkan di rumah. Kita akan menyalakan bersama-sama bersama dengan saya di gereja. Saat ada seruan untuk menyatakan Saya ulangi, saat ada seruan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mampukanlah kami ya Tuhan untuk meluruskan jalan bagimu. Saat ada seruan untuk bertobat dan memberi diri dibaptis, mampukanlah kami untuk selalu berada di jalan. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar.
menghadap siapakah ku gentar. Ya Allah semesta alam, pulihkan dan selamatkanlah kami. Kami terus berpengharapan menantikan kedatangan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Ketika hidup adalah belantara, setiap manusia rawan terjebak di rimba kesesatan. Dosa bukan hanya milik para penghuni bordil. Dosa bukan hanya milik para orang-orang di balik jeruji besi. Juga bukan hanya milik para penjahat, pencuri dan pencaci. Dosa juga merajalela di gedung-gedung terhormat, bahkan sering menyelinap di antara ruang-ruang ibadah. Bapa yang di sorga, ruwetnya labirin kehidupan tak ayal sering menjebloskan diri kami sendiri ke alam hitam. Disitulah jiwa kami menabrak-nabrak kebenaran sejati-Mu. Terpuruklah kami di alam gelap penuh dosa, jauh dari terang dan ketenangan. Bapa yang di sorga, ampunilah kami yang lebih sering memilih jalan sendiri dan menjauh dengan serombongan domba-domba-Mu. Ampunilah kami yang tak menghargai karya-Mu, yang telah berkenan membilas kepekatan dosa kami dengan kasih putih-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan-Nya, mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang diperbuat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, kami bersyukur untuk hari Minggu yang teduh ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh melangkah dari rumah kami, mempersiapkan diri kami secara khusus untuk beribadah kepada Tuhan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami mau memulai hari ini dengan bersyukur atas segala yang kami rasakan, atas segala berkat yang Tuhan berikan. Dan kami lebih lagi hendak bersyukur karena pagi hari ini Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu yang kudus. Kami hendak membaca dan mendengar firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dapat menerima sabda-Mu yang kudus, dan biarlah firman itu bekerja di dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan menolong kami. Dalam Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Mohon maaf, di tata ibadah tertulis Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 11. Seharusnya Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bermazmur dari Mazmur 85. Semua dosa mereka. Aku mau dengarkan yang difirmankan Allah. Bukankah Dia ingin bicara tentang damai pada umat dan semua yang dikasihinya, agar tak kembali pada kebodohan. Kau
telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan, Kau pulihkan keadaan aku. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Sungguh keselamatan yang daripadanya dekat ke mereka yang takut akan Dia. Maka kemuliaan Tuhan akan berdiam terus di negeri kita. Kau telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan, Kau pulihkan keadaan aku. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, damai dan keadilan bercium-ciuman. Dari bumi akan tumbuh kesetiaan, dan keadilan menjenguk dari langit. Kau telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan, Kau pulihkan keadaan aku. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan kan berjalan di hadapannya, dan jejak kakinya akan jadi jalan. Kau telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan, Kau pulihkan keadaan aku. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Bacaan kedua, 2 Petrus 3 ayat 8 hingga 15a. 2 Petrus 3 ayat 8 hingga 15a. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tanggal 6 Desember. Minggu ini kita sudah memasuki bulan Desember. Nggak kerasa ya, tiba-tiba sudah di penghujung tahun saja, sudah masuk ke bulan Desember lagi. Meskipun ini baru minggu pertama di bulan Desember, namun dalam kalender liturgi kita sudah masuk ke dalam minggu kedua. Saya jadi ingat di tahun-tahun sebelumnya ketika pandemi belum melanda kehidupan kita, biasanya di minggu ini, awal minggu di bulan Desember, kita sudah ada yang nyicil Natalan. Karena mungkin kita sebagai anggota atau tergabung dengan banyak komunitas, dan komunitas tersebut menyelenggarakan perayaan Natal bahkan sejak awal minggu di bulan Desember. Oleh sebab itu kita disibukkan dengan mempersiapkan segala hal, mempersiapkan baju yang apik. Biasanya ada yang harus beli baru bajunya karena
ada warna yang ditentukan di komunitas itu untuk perayaan bersama. Atau ada juga yang tidak merayakan Natal di mana-mana, tapi sudah mulai sibuk di dapur di awal minggu. Orang Purwokerto bilang, nek arep Natalan enggal dina uplek bae nang dapur. Artinya setiap hari, kalau yang mau Natalan itu setiap hari sibuk terus di dapur. Ya bikin kastengel, ya bikin apel bolen, ya melocoi kacang untuk kacang bawang dan lain sebagainya. Di bulan Desember hidup kita disibukkan mempersiapkan diri, mempersiapkan rumah kita untuk menyambut Natal. Namun apakah cukup kita mempersiapkan segala yang lahiriah saja? Apakah cukup kita mempercantik ornamen yang ada di sekeliling kita saja? Saudaraku, minggu ini kita berjalan di minggu Advent yang kedua. Tadi kita telah menyalakan lilin Advent yang kedua. Saudara-saudara, saya yakin yang ada di rumah juga menyalakan lilin Advent bersama dengan keluarga. Lilin Advent yang kedua sering diberi makna sebagai lilin kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin kedua dinyalakan dan mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu bacaan Alkitab hari ini juga hendak mengajak kita untuk lebih bersungguh-sungguh mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Adventus, kedatangan Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan membahas apa yang disampaikan oleh Injil Markus. Saudara, penulis Injil Markus memilih menggunakan di ayat yang pertama kata Yunani euangelion pada Markus 1 ayat 1 yang dapat diterjemahkan dengan Injil atau kabar baik. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, dalam sejarah kekristenan yang pertama-tama yang disebut dengan euangelion itu digunakan untuk menyatakan rupa-rupa bermacam-macam kabar baik. Tetapi Injil Markus menggunakan kata ini untuk satu tujuan, yaitu yang disebut dengan kabar baik adalah bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Itu kabar baiknya. Yesus Kristus yang kita kenal adalah anak Allah. Itu yang disebut oleh Injil Markus sebagai kabar baik. Itulah kabar baik yang diharapkan diterima oleh pembaca Injil Markus dan kita menjadi percaya bahwa Yesus Kristus itu anak Allah. Mari kita percaya hal itu. Pada awal pemberitaan kabar baiknya, Markus memang mengutip perjanjian lama, baik dari kitab Maleaki maupun kitab Yesaya. Maksudnya adalah kenapa penulis Injil Markus mengutip perjanjian lama, agar umat memahami apa yang disebut dengan kabar baik itu ratusan tahun silam sebelumnya telah dinyatakan oleh Allah sebagai janji-janji. Ratusan tahun ke belakang sebelumnya Allah sudah menyatakan itu sebagai janji. Dan kini janji-janji Allah itu digenapi dalam diri Yohanes Pembaptis dan juga dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini menarik disimak bahwa penggenapan janji-janji Allah terjadi setelah ratusan tahun kemudian.
Dalam komunitas Protestan kita mengenal periode jeda antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu disebut periode antar perjanjian. Atau kita juga sering menyebutnya sebagai masa keheningan 400 tahun. Jadi dari perjanjian lama, kitab yang terakhir, sampai ke perjanjian baru diawali, itu ada jeda waktu 400 tahun. Dan itu disebut 400 tahun keheningan. Kenapa disebut 400 tahun keheningan? Karena diyakini tidak ada pewahyuan dari Allah selama periode ini. Tetapi hal ini bukan berarti Allah berhenti berkarya atau Allah ingkar terhadap janji-janjinya. Ratusan tahun Allah diam, berarti Allah ingkar janji atau tidak menepati janji. Bukan itu maksudnya. Namun Allah selama periode itu, selama 400 jeda itu, Allah menyiapkan penggenapan atas janjinya kepada manusia di waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu? Menurut Allah, ratusan tahun. Dalam 2 Petrus dikatakan, di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Mungkin kita tidak habis pikir mengapa butuh waktu ratusan tahun untuk menyatakan janjinya kepada umat manusia. Bagi kita yang hari ini masih menanti-nantikan janji Tuhan, kita bisa berkaca dari kisah Markus ini. Bagi orang yang menanti-nantikan penggenapan Tuhan selama 400 tahun, pastilah menyangka bahwa setelah 400 tahun ada satu sosok yang dimunculkan, yaitu Yohanes Pembaptis. Maka ini dia yang kita nanti-nantikan selama 400 tahun. Inilah sosok Mesias yang telah dinantikan. Namun dengan tegas Yohanes Pembaptis mengatakan, bukan, aku bukan sang firman, aku bukan sang Mesias yang kamu nantikan selama 400 tahun itu. Aku adalah suara yang meraung-raung di padang gurun. Saudara, menarik sekali jawaban Yohanes. Yohanes ditinggikan kedudukannya kok tidak mau, karena banyak orang sekelilingnya menduga ia adalah Mesias. Tetapi Yohanes tidak mau kedudukannya ditinggikan oleh orang-orang di sekelilingnya. Biasanya orang itu akan bangga karena ia ditinggikan dan menjadi malu karena dikenal bahwa kedudukannya tidak seberapa tinggi di masyarakat. Namun Yohanes menunjukkan bahwa meskipun kedudukannya tak tinggi di mata banyak orang, namun tugasnya tetaplah penting. Tugasnya adalah membuka jalan bagi kehadiran Sang Mesias. Ia hadir dan berkarya untuk mempersiapkan kehadiran dan karya Sang Mesias. Yohanes memberikan pelajaran berharga bagi kita. Apapun posisi dan kedudukan kita hari ini, kita harus merasa bahwa kita punya peran, kita punya kontribusi yang penting, dan kita harus bangga dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Dan gaya hidup Yohanes Pembaptis menjadi contoh hidup dalam kesederhanaan, penyangkalan diri dan tidak ingin terikat pada kesenangan lahiriah dan tidak ingin hidup secara duniawi saja. Ia juga memilih berkarya di padang gurun, di tempat yang sebetulnya berusaha dihindari dan dijauhi oleh banyak orang. Tempat yang berusaha dijauhi dan dihindari oleh banyak orang justru dipilih oleh Allah untuk dilalui
umat Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Dalam leluhur bangsa Israel, mereka dituntun oleh Allah untuk melalui padang gurun dan akhirnya melewati sungai Yordan sebelum sampai akhirnya di tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua. Banyak orang akhirnya datang kepada Yohanes di padang gurun karena mereka ingin menghayati kasih Allah melalui kisah-kisah leluhur pada waktu lampau. Dan masyarakat Yudea pada waktu itu menemukan hal yang berbeda di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis. Kok yang dipilih tempat yang banyak dihindari orang? Oh, ternyata disitulah sejarah nenek moyang kita berasal. Saudara, Yohanes Pembaptis mengajarkan agar umat mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan cara bertobat. Tetapi bagi sebagian orang Israel pada waktu itu, bertobat adalah sesuatu kata yang asing dan membingungkan. Sebab mereka selalu berpikir, loh, kami itu kan umat pilihan Allah. Kami ini keturunan Abraham, bapak orang beriman. Bukankah yang namanya pertobatan itu adalah untuk orang yang melakukan kejahatan di mata Allah? Orang yang membunuh, orang yang mencuri, orang yang merampok, orang yang berzina. Kami bukan orang seperti itu. Kami keturunan langsung dari Bapak Abraham. Kami umat pilihan. Maka ajakan Yohanes Pembaptis untuk bertobat tidak mudah diterima pada waktu itu. Tetapi berita pertobatan itu berita yang terus-menerus diserukan oleh Yohanes dengan tujuan agar umat kembali kepada Allah dan melakukan kehendak Allah. Ada aspek hubungan antara manusia dengan Allah yang dipulihkan. Pertobatan yang dimaksud oleh Yohanes adalah terkait dengan kesadaran seseorang akan dosanya. Sikap batin yang mau merendah untuk datang kepada Tuhan dan memohon ampunan. Bertobat seharusnya tidak menjadi kata yang mengintimidasi. Bertobat seharusnya tidak menjadi kata yang membebani, tetapi menjadi kata yang melegakan, menghidupkan, dan memulihkan. Karena pertobatan membuat kita sadar bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita merasa diri kita berdosa atau telah melakukan pelanggaran, jangan tenggelam dalam rasa bersalah dan tertuduh. Sebaliknya, lihatlah betapa besar pengampunan yang diberikan oleh Tuhan melalui apa yang telah Tuhan selesaikan bagi hidup kita. Seorang yang menyadari akan dosanya kemudian memberi dirinya untuk dibaptis. Dan dengan dengan baptisan itu maka Allah mengampuni dosa-dosa, memulihkan relasi antara Allah dengan manusia. Saudara, bertobat bukanlah sebuah kata beban, tetapi sungguh bertobat adalah sebuah kata yang melegakan dan memulihkan kita semua. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur kita hari ini juga hendak mengingatkan kita bahwa ketika situasi sulit datang dan doa permohonan kita belum dijawab atau dikabulkan oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan melupakan dan meninggalkan kita. Ada satu kalimat yang menarik yang saya ingat dari seorang pelayan firman di ibadah remaja 2 minggu lalu. Beliau mengatakan seperti ini, kita sering merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita.
Sebenarnya Tuhan tidak kemana-mana. Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. Namun kadang kita lupa bagaimana merasakan kehadirannya. Ingatlah kembali kasih dan kuasa Allah yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kita umat-Nya. Nantikanlah jawaban Tuhan atas doa permohonan kita dengan hidup dalam pertobatan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan demikian juga kita menghayati kembali 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15 tadi tentang hari Tuhan yang belum kunjung datang. Bukan berarti ketika permohonan atau hari Tuhan itu belum datang, maka Tuhan lalai atau lupa menepati janjinya. Bisa jadi hal ini justru menjadi salah satu bentuk kesabaran Tuhan, supaya kita dapat lebih bersungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Dan ada lebih banyak orang yang memperoleh keselamatan Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11 juga hendak mengingatkan kita bahwa ketika nanti masa-masa sulit itu telah berlalu, berhasil kita lalui, kita memperoleh pembebasan. Ingatlah masa sulit itu bisa kita lalui semua karena kasih dan kuasa Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu Advent kedua. Oleh sebab itu kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita menyambut kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak menyiapkan segala ornamen yang ada di tubuh atau di rumah kita saja, tetapi sungguh mempersiapkan batin kita. Teks-teks bacaan Alkitab kita hari ini mengingatkan kita tentang pentingnya hidup di dalam pertobatan yang nyata, terlahir dalam kata, perbuatan, dan hidup beriman yang baik. Pilihan hidup Yohanes Pembaptis juga menjadi inspirasi dan contoh bagi kita untuk berani hidup berbeda dari yang lain. Maksudnya hidup dalam kesederhanaan, menyangkal diri, tidak ingin terikat pada kesenangan lahiriah saja, dan tidak ingin hidup secara duniawi saja. Tentu semua itu perlu kita sesuaikan dengan konteks hidup kita saat ini. Mari kita mengedepankan persiapan-persiapan batin daripada persiapan lahiriah saja. Anak-anak atau saudara-saudara yang belum menerima baptisan perlu kita persiapkan. Mari kita mempersiapkan diri mereka untuk memperoleh baptisan pertobatan dan pengampunan dosa. Dengan penuh semangat dan syukur, mari kita terus menjalani kehidupan di dalam kebenaran dan pelayanan yang penuh kasih kepada siapapun, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan pertolongan dan pemulihan dari Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Immanuel,
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita menaikkan doa Bapa kami. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah, marilah bergandengan tangan dengan anggota keluarga yang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Dipersilahkan untuk duduk. Kita akan melanjutkan dengan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami senantiasa diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk merasakan pemulihan dari Tuhan. Sekalipun kami merasakan kadangkala jawaban dari doa kami, penggenapan janji-janji Tuhan begitu lama terjadi. Namun pada hari ini Engkau mengajar kepada kami ya Tuhan, bahkan ratusan tahun jika penggenapan janji itu terjadi, itu adalah waktu yang tepat bagi Tuhan, waktu yang tepat untuk menggenapi janji dan menjadi jawaban dari doa-doa kami. Dalam periode yang begitu panjang, ajarlah kami untuk senantiasa setia, berjalan bersama dengan Tuhan, menyerahkan diri kami, memasrahkan diri kami sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya, ketika pergumulan itu datang silih ganti di kehidupan kami,
kami tidak sedang ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan yang menopang langkah kami. Tuhan yang memberi kekuatan yang lebih dari sebelum-sebelumnya, agar kami mampu berjalan di tengah duri-duri kehidupan, di tengah pergumulan yang bertubi-tubi silih berganti datang. Kami bersyukur untuk kesetiaan dan cinta kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami juga untuk senantiasa menjadi umat-Mu yang setia. Umat yang rindu membagikan, menyatakan cinta kasih dan pemulihan dari Tuhan. Biarlah orang-orang di luar sana boleh melihat Tuhan melalui diri kami, melalui kata dan perbuatan kami, serta melihat cara kami beriman kepada Tuhan, agar mereka juga merasakan pemulihan dengan melihat apa yang kami lakukan. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di sekitar kawasan erupsi Gunung Semeru. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami banjir di Banyumas dan sekitarnya. Kami juga merindukan pemulihan Tuhan, sapaan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih mengalami trauma atas teror berdarah di pemukiman transmigrasi di Sigi, Sulawesi Tengah. Kami juga berdoa untuk seluruh bangsa Indonesia di tengah pergumulan yang kami hadapi bersama-sama. Oh Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang melawat kami, Engkau yang menopang kami, dan Engkau yang akan memulihkan segala trauma dan luka batin yang kami alami. Kami berdoa untuk pemerintah yang dengan sungguh-sungguh mengusut setiap persoalan yang terjadi di Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah yang bergerak cepat, berkoordinasi untuk menyelamatkan masyarakatnya. Kiranya Tuhan menganugerahkan mereka kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan, agar di dalam pelayanan mereka terhadap masyarakat, sungguh mereka ingat bahwa pelayanan itu mereka persembahkan juga kepada Tuhan. Tuhan, tak henti-hentinya kami memohon kekuatan dari Tuhan, agar kami sanggup berjalan di tengah pandemi COVID-19 ini yang seakan kami rasakan tidak ada ujungnya. Ketika kami sudah optimis, sebentar lagi kami akan mengalami kehidupan yang baru. Pandemi selesai, tetapi nyatanya kasus terus meningkat. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang bekerja sebagai tenaga medis, yang terus berjuang mempertahankan imun tubuh mereka, kesehatan dan sukacita mereka untuk dapat melayani dengan baik. Berkati juga keluarga mereka yang senantiasa rindu dan penuh cinta menantikan sahabat-sahabat kami tenaga medis untuk pulang ke rumah dengan kondisi yang sehat. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami, Gereja Kristen Jawa Jakarta. Terima kasih untuk rumah yang Tuhan berikan kepada kami untuk berkontribusi, untuk melayani. Biarlah kami sebagai umat Tuhan boleh memberi diri melalui talenta yang kami miliki. Kami berdoa untuk segenap majelis, juga warga jemaat, biarlah kami boleh bergandengan tangan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan, program-program yang sungguh berdampak, tidak hanya bagi Jakarta, tetapi bagi Indonesia. Karena di sanalah Tuhan menempatkan kami, Tuhan mengutus kami untuk menjadi garam dan terang. Tuhan, inilah doa dan syafaat kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon.
Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Mari kita mendasari persembahan ini dengan ayat pengantar dari Hosea 14 ayat 3. Hosea 14 ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah padanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini Engkau telah menggerakkan kami dan menyatukan hati kami untuk beribadah bersama pada kebaktian Advent kedua. Pada hari ini ya Tuhan, izinkanlah kami mempersembahkan rezeki yang asalnya dari Tuhan untuk keberlangsungan hidup sesama kami, terutama di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hati yang bersih, sehingga rezeki ini dapat dipakai untuk kehidupan pelayanan gereja kami. Dan kiranya melalui persembahan ini banyak orang mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemelihara kehidupan kami berdoa. Amin. Terima tamu agung, siapkan jalannya.
hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Bertobatlah agar Tuhan memulihkanmu. Kami akan bertobat dan berusaha untuk hidup kudus. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Song